Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan coba review dikit di penggunaan saya di ROM MIUI 12 ROG Edition ya. Dan sebelumnya kalian sudah lihat kan, saya sudah ganti custom kernelnya di Panda ya. Dan di penggunaan saya di sini enak banget, masih stabil aja. Saya sudah berapa hari masih betah di ROM dan di kernel ini ya. Dan buat ngegame juga enak. Cuma saya penasaran, saya pengen cobain di kernel Agni ya, karena di dua kernel ini dua-duanya bagus menurut saya, karena dua-duanya saya sudah sering sekali pakai. Dari setiap updateannya saya terus pakai yang dua ini ya. Jadi saya pengen cobain di kernel Agni dan saya pengen rasainnya. Jadi walaupun dua-duanya bagus, kita cobain ya. Dan jadi referensi aja buat kalian. Kalian bisa pakai salah satu di dua kernel ini sih, karena setiap orang pasti beda-beda kernel kesukaannya atau ROM kesukaannya, kalian pasti beda-beda. Jadi saya rekomendasiin, saya saranin di salah satu di Agni ataupun di Panda ini enak banget sih. Cuma saya pengen cobain di Agni yang terbaru 8.9 yang sementara yang terbaru saat ini ya. Dan di sini enak banget seriusan guys. Untuk di Panda ini juga enak. Cuma di Agni kayaknya enak atau enggak nanti kita lihat ya. Saya bandingin dan saya cerita sedikit pengalaman saya guys. Oke? Dan dari CPU Z-nya seperti ini sih, sama aja sih sebenarnya. Kalau dari CPU Z Agni, Panda, dan yang lain-lain di Sertigal juga. Untuk yang OC-nya semuanya sama ya sebenarnya. Untuk di wire rate-nya 221 clock speed-nya dan GPU-nya juga 512 sama aja sih sebenarnya, nggak ada perubahan. Tapi menurut saya ini sudah cukup sih untuk varian RAM 3GB ini buat ngegame, sudah enak sih sebenarnya. Dan nggak kalah jauh dengan harga-harga di atasnya dikit lah, kayak Note 8 yang saya biasa pakai itu nggak terlalu kalah jauh. Ini juga enak buat oprekannya dari wired. Dan sebenarnya saya sudah install modul Magis juga di sini ya. Jadi modulnya seperti ini, dan ini NFS injector untuk wired ya, tapi untuk device lain juga ada sih sebenarnya. Dan ini fungsinya buat menambah performa, bikin smooth tanpa mengurangi kinerja baterai ya. Jadi performa nambah tanpa bikin baterai boros kayak gitu guys, untuk di modul Magis NFS injector ataupun thermal engine ya untuk wirednya. Tapi kalau bahasa untuk umumnya NFS injector. Dan saya biarin aja modul ini, cuma kita ganti custom kernel ya, karena saya sudah cocok di modul yang ini. Dan kita cobain juga. Lihat dari Antutu, sebelumnya saya sudah pernah cobainnya 140-an lah kurang lebih sekitar itu buat Antutunya. Oke guys, jadi di sini kita cobain bentar buat game PUBG ya. Kita review dikit guys. Dan kalau kalian lihat dari grafis sebenarnya nggak ada perubahan. Grafis HD, high ini sudah memang mentok-mentok sih. Kalau cuma ganti kernel, modul ya gini, mentok-mentok gini, kecuali kalian pakai yang lainnya. Cuma menurut saya cuma ganti kernel dan pakai HD aja sudah cukup sih sebenarnya. Audio sudah bisa high. Dan kita cobain bentar ya buat ngegame guys. Oke guys, jadi lumayan enak ya sebenarnya. Kita lihat suhunya berapa nih, hampir 5 menit 10 menitan. Saya cobain ya.
dari keluar dari home-nya ke recycle-nya, jadi nggak terlalu lola amat, nggak delay amat, bisa langsung cepet tanpa ngeloading dulu ya, tanpa ngeliat dulu. Dan kalian bisa lihat di sini suhunya 41 derajat dan lumayan ya, dari tadi saya cobain hampir 10 menitannya, lumayan anget memang nih guys. Buat ngegame lama ya lumayan lah, bisa 4 jam 5 jam mungkin ya kalau ngegame lama. Dan kita cobain aja langsung ganti custom kernelnya, oke? Oke guys, jadi kita coba ganti custom kernel, dan di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project yang versi 291 official, yang sementara yang terbaru. Dan saya lebih saranin saya pakai yang kayak gini biar sama aja ya. Kalau kalian pakai TWRP yang lain, yang penting yang terbaru aja, dan terserah itu sih sebenarnya. Dan kita cari aja langsung file dari kernelnya, oke? Oke, ini dia dari Agni kernel 8.9 stable ya, dan ini stabil. Saya belum pernah cobain di ROM yang lain. Dan Agni ini lebih besar filenya, kalau Panda itu sekitar 15-16 MB, tapi Agni ini hampir 30 MB ya, sekitar 29 sampai 30 MB. Jadi 2 kali lipat buat file size-nya ya, cuma masih stabil sih menurut saya. Dan mudahan saya cobain di ROM yang sekarang ini nggak ngebug dan aman-aman aja ya. Jadi sebelumnya di Panda itu aman, nggak ngebug sama sekali, enak di penggunaan saya ya. Dan kita langsung aja ganti kernel guys. Ini kalau kalian ganti kernel nggak perlu wipe apapun, aman, beda dengan ROM ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Jadi kita langsung pakai Agni yang terbaru, oke? Seperti ini dah. Dan lebih simple sih kalau di Agni ini, tinggal kita next gini aja sih sebenarnya, next. Di sini saya pakai default, ini kan new cam atau old cam, kita pakai otomatis saja biar praktis ya. Dan ini best pay untuk wifi-nya juga bisa, key juga bisa, dan ini suara sound mode-nya ya. Jadi kayak like Dolby, jadi seperti Dolby atau Honda Viper maksudnya. Cuma kita next aja dan otomatis langsung menginstal ya, cuma gitu. Dan di sini kita lihat detecting new cam, oke, bener banget ini pakai new cam ya, saya pakai otomatis tadi. Dan ini harusnya normal untuk kameranya. Jadi biasa kalau ngebug di kamera itu salah pakai kernelnya guys. Biasa kalau ngebug di kamera itu agak nggak stabil ya untuk penggunaan sehari-hari. Dan ini sudah selesai, next, dan kita langsung reboot atau enggak ya, kita langsung reboot dari sini aja, oke? Oke guys, jadi setelah restart dan masuk home screen, saya sudah cobain ya, dan kita langsung masuk di settingan about phone, tentang ponselnya. Dan kita lihat di sini Agni new cam ya, otomatis pakai new cam 8.9 EAS wired ya. Dan di penggunaan saya ini saya sudah cobain bentar ya. Jadi kalau saya pribadi, saya ngerasa lebih smooth lagi untuk layarnya, lebih ringan lagi kalau menurut saya ya. Menurut saya pribadi nih guys, cuma nggak tahu kalau kalian cobain sendiri aja biar kalian lebih tahu ya. Kalau menurut saya ini lebih enak lagi, lebih licin lagi layarnya. Dan kita tes dari Antutu juga lebih tinggi skor Agni ya daripada Panda ya, kalau dari Antutunya guys. Jadi kayak gitu. Dan kita cobain buat ngegame juga nanti ya biar enak. Dan dari settingannya juga nggak ada yang ngebug ya, harusnya ini semuanya berfungsi dengan baik. Hotspot juga bisa nyala. Jadi kayak gitu ya, jadi bisa berfungsi dengan baik semuanya guys. Jadi aman aja, dan kamera juga harusnya aman ya. Oke, dan di sini kamera juga aman guys. Jadi kayak gitu. Portrait untuk video jadi aman semua ya untuk di kamera. Masih bisa, nggak ngebug. Dan di CPU-Z-nya juga sama aja sih sebenarnya, nggak ada perubahan. Perbedaannya nggak ada, sama aja. Dan kita tes buat ngegame ya. Tapi kalau saya cerita dikit ya, kalau dari Antutunya sudah pasti Agni yang besaran ya. Kalian bisa coba sendiri, buktiin sendiri. Biasanya Agni lebih tinggi skornya daripada Panda ya. Cuma kita tes buat ngegame dah langsung aja, oke? Oke guys, jadi di sini kita tes buat ngegame ya. Di game sebenarnya nggak ada perubahan sama sekali, seriusan ini sama.
Audio juga sama, dan kita tes bentar ya, kita rasain sensasinya dan kalian bisa bedain sendiri kalau kalian sudah coba gini ya nanti. Oke guys, jadi kayak gitu ya buat review singkatnya. Oke guys, kayak gitu ya. Jadi di kernel ini saya ngerasa di pemakaian saya dari tadi yang saya cobain itu ngegame lumayan smooth. Ya nggak jauh beda sih dari kernel Panda, tapi ini lebih ringan lagi saya ngerasa. Cuma di sini suhunya lebih tinggi ya daripada si Panda guys. Jadi walaupun di sini lebih ringan, cuma buat ngegame suhunya itu bisa lebih tinggi dari Panda itu ya. Dan kurang lebih sama aja, hampir 10 menitan saya cobain dari tadi ini di kernel Agni dan di ROM UI 12 ROG ini guys. Jadi kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang mau coba dan kalian mau rasain sendiri, kalian bisa cek di deskripsi untuk linknya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe guys.